Tahun 2011, Jill dalam film Scream 4 meneriakkan kata-kata yang jadi motif kejahatannya kepada Sydney. Bahwa orang nggak lagi harus punya prestasi untuk bisa terkenal, cukup jadi korban dari sesuatu saja. Fast forward ke tahun 2022 sekarang, ternyata keadaannya tidak semakin bertambah baik, malah semakin menjadi-jadi. Mau itu sengaja atau enggak, semua orang kini berusaha ngegedein brand ataupun ngegedein presence sosial media mereka dengan menjual hal-hal negatif yang katanya terjadi pada diri mereka. Not Okay garapan sutradara Queen Shepherd sekilas seperti tontonan ringan, tapi sebenarnya hadir sebagai komedi yang khusus menyindir tentang hal tersebut, menyoroti perbuatan influencer-influencer yang saling berlomba untuk eksis di dunia maya dengan menjadikan tragedi sebagai batu pijakan. Baru mulai saja, film ini sudah langsung ngasih kita wanti-wanti bahwa protagonis cerita bukanlah orang yang likable. Danny, walaupun cakep dimainkan oleh Zoe Deutch, adalah tipikal cewek yang tone deaf dan sangat dangkal. Dia tidak benar-benar peduli soal tragedi atau kemanusiaan yang sedang ia jadikan bahan tulisan. Danny kerja jadi konten kreator di media yang edgy, tapi hanya supaya dia bisa jadi influencer yang terkenal. Supaya bisa dekat sama influencer idolanya di kantor, yaitu si Colin. Karakter yang dimainkan oleh Dylan O'Brien ini adalah gabungan dari hal-hal terburuk yang dimiliki oleh YouTuber atau influencer di real world. Tadinya memang Danny cuma pengen terlihat asik di mata Colin. Cewek itu berbohong, dia sedang ikut tur penulis di Prancis. Danny menggunakan skill Photoshopnya untuk bikin foto seolah dia beneran liburan ke Prancis. Kebetulan yang lucu lantas terjadi. Beberapa menit setelah Danny mengupload foto di depan Arc Prancis yang ikonik itu dari dalam kamarnya, tempat tersebut di Prancis sono diserang aksi teroris, kena bom dan segala macam. Jadi berita internasional, jadi heboh. Maka postingan Danny lantas mendapat begitu banyak perhatian, karena dia adalah perfect victim naratif buat media. Dan Danny yang bak mendapat durian runtuh, tentu saja memilih untuk menggunakan kesempatan viral itu sebaik-baiknya. Dia benar-benar bohong gitu, dia memperadakan kejadian tersebut seolah benar-benar terjadi kepadanya. Orang-orang di sekitarnya pun ada yang beneran peduli, atau ada juga yang memanfaatkan tragedi yang menimpa Danny untuk entah itu untuk konten ataupun buat dia jadi kotak amal saja. Nah, tapi yang Danny nggak peduli karena yang penting bagi Danny adalah dia sekarang jadi seleb dadakan sesuai dengan yang ia inginkan, dan dia bahkan mendapatkan lebih banyak lagi yang dia inginkan dengan kebohongan-kebohongan tersebut. Nah, benar-benar sebuah resiko yang gede untuk mempersembahkan protagonis utama cerita sebagai seseorang yang nggak disukai, yang bisa dibilang nggak punya kualitas yang bikin simpati. Kemungkinan terburuk dengan menggarap cerita seperti ini adalah si karakter itu jadi nggak connect sama penonton. Cerita dan segala permasalahannya juga jadi nggak nyampe. Penonton hanya akan kesal. Kalau ini film horor, penonton justru mendambakan sang karakter utama untuk cepat-cepat mati. Nah, untungnya film Not Okay paham bahwa itu kondisi yang not okay untuk sebuah tontonan dramatis. Film mendesain Danny seperti itu sebenarnya bukan tanpa sebab. Karakter utama diperkenalkan sepayah itu karena di sini si Danny diposisikan sebagai subjek satir. Kita diberitahu bahwa she's not a decent human being justru karena yang Danny lakukan bisa jadi tampak normal di zaman sekarang, di kehidupan zaman sekarang. Ya kan, mengingat influencer-influencer di real life kita memang banyak dan mereka populer for doing nothing. Film ini mengenali bahwa bisa jadi society adalah bagian dari problem. Makanya film membuat dan menyatakan dengan gamblang bahwa karakter protagonisnya bukan orang yang baik. Ini dilakukan untuk membuka mata penonton sekaligus menimbulkan dramatic irony. Karena nanti, seiring melihat keputusan Danny, penonton akan sadar, akan tahu bahwa ada loh seseorang yang rela menggali lubang dan menjerat diri sendiri ke dalam jejaring kebohongan yang terus membesar hanya demi kepopuleran. Bahwa isu-isu sosial yang mereka gunakan, yang mereka bawa, itu semata untuk keuntungan personal saja. Jadi secara materi memang Not Okay ini adalah komedi satir yang harus dikembangkan dengan hati-hati. Film ini akan jadi problematik kalau protagonisnya nanti mendapat redemption. Film ini akan jadi problematik hanya dengan menjadikan karakter seperti Danny sebagai tokoh utama. Sedangkan isu-isu sosial yang lebih penting dan urgent
hanya dibahas dijadikan latar. Queen Shepherd memang peduli dan mengetahui cerita ini luar dalam. Sutradara kita paham bahwa karakter kulit putih, kaya, cakep, penuh privilege, yang bahkan gak bersentuhan langsung dengan problem-problem seperti serangan teroris dan serangan humanity lainnya, melainkan hanya peduli sama like dan view di Instagram, tidak punya kepentingan yang mendesak di cerita ini. Ada beberapa kali film menjadi meta dengan menyebut lewat dialog bahwa ini bukanlah cerita redemption untuk Danny. Namun juga sebaliknya, sutradara paham untuk tidak lantas ngejudge Danny dan hanya menjadikan karakter ini sebagai teladan yang buruk. Redemption karakter ini dilakukan dengan cara yang lain, yang berbeda, bahkan mungkin tampak out of the box bagi sebagian penonton masa kini. Pembelajaran ia berikan dalam bentuk yang secara bangunan naskah tidak mengurangi kepentingan karakter utama, dan juga secara pesan tidak mengurangi sense of reality ataupun hati di dalam cerita komedi ini. Danny masih diberikan kesempatan untuk mengenali apa yang sebenarnya telah ia lakukan. Karakter Colin, si cowok influencer, dihadirkan sebagai pembanding bagi Danny. Colin adalah contoh influencer yang nggak benar-benar ngasih influence yang baik. Karena Colin hanya peduli sama isu dan tragedi sebagai jualan untuk brand sosmednya dia. Hati cerita sebenarnya datang dari relasi Danny dengan salah satu karakter lagi, yaitu Rowan, yang diperankan oleh Mia Isaac yang mencuri perhatian banget di sini. Rowan ini adalah seorang gadis remaja kulit hitam, penyintas penembakan di sekolah. Jadi supaya tulisan dia sebagai korban teroris itu believable, Danny menyusup ke grup konseling tempat para penyintas tragedi. Danny ini ceritanya pengen nyuri-nyuri insight lah, pengen nyuri-nyuri perspektif di sana. Nah, di kelas konseling itulah dia bertemu Rowan yang ternyata memanfaatkan tragedi yang ia alami untuk aktivitas sosial yang beneran nge-raise awareness. Dengan kata lain, si Rowan ini adalah influencer beneran yang menggunakan posisinya untuk berusaha mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Rowan ini membuka banyak sudut pandang baru bagi Danny, terutama soal berbuat baik. Danny akhirnya memang jadi sahabatan sama Rowan. Dan dengan dramatic irony yang telah dibangun sebaik mungkin dari awal tadi, kita tahu akhir persahabatan mereka akan pedih dan sangat emosional saat kebohongan Danny terbongkar nantinya. Jadi nonton film itu emosinya datang dari sini. Kita akan lihat persahabatan ini nanti bakal, kita takutkan mereka bakal pecah gitu. Nah, inilah yang aku maksud ketika tadi menyebut film bakal problematik kalau malah terus menjadikan Danny seorang outsider dari real problem sebagai seseorang yang lebih baik. Ketika ada karakter yang lebih mewakili isu yang lebih aktual dan urgen untuk dibahas, yaitu si Rowan. Not Okay menemukan jalan tengah untuk problem ini, yang pada akhirnya membuat keseluruhan kisah jadi lebih dari sekedar oke. Karakter utama tidak dipinggirkan dan tetap diberikan kesempatan menjadi manusia dengan pembelajaran. Nah, dan juga si Rowan beserta isu yang lebih urgent tadi tetap mencuat sebagai hal yang lebih urgent beneran. Ending yang dilakukan film menurutku adalah yang terbaik, pilihan yang terbaik gitu. Juga sangat relevan dengan yang kita lihat sehari-hari di sosial media saat ini. Nah, berhubung ini bahasannya adalah ending, maka bahasan yang berikut ini akan sangat spoiler. Jadi bagi yang belum nonton, beware. Oke, ending film memperlihatkan Danny yang kini sudah jadi orang yang paling di-cancel sedunia maya berusaha memperbaiki kesalahannya. Dia berhenti kerjaan nulis, dia berhenti main sosmed, menghapus semua akunnya. Dia ini tidak meminta simpati karena dikucilkan, melainkan berusaha kuat dan ikut kelas untuk orang-orang yang kena shaming dalam upaya jadi pribadi yang baru. Salah satu solusi yang terpikirkan oleh Danny adalah memberanikan diri untuk minta maaf kepada Rowan. Maka datanglah dia ke teater tempat Rowan perform bermaksud untuk minta maaf. Nah, yang aku suka tuh ini. Tindakan Danny ini relevan banget. Lihat saja betapa banyaknya fenomena public figure ataupun influencer yang di dunia kita tuh yang bikin konten minta maaf begitu bikin salah gitu. Seolah dengan maaf semuanya beres. Saking banyaknya yang kayak gitu, netizen sudah hafal dan menyindir. Apa-apa tinggal minta maaf. Ada salah dikit tinggal keluarin materai gitu. Malah sekarang dicurigai orang-orang sengaja bikin salah dulu, sengaja shit posting dulu, supaya viral lalu baru minta maaf dan tinggal menikmati efek viral tersebut. Ada juga yang lantas diangkat jadi duta setelah ngelakuin kesalahan dan openly minta maaf ke publik. Nah, Danny dalam Not Okay benar-benar memperlihatkan meminta maaf itu adalah solusi yang buruk.
Buktinya film ini menjadikan itu sebagai false resolution untuk Danny. Real resolution yang diperlihatkan film adalah Danny setelah mendengar puisi yang begitu menohok dan natural dari Rowan tentang yang dilakukan Danny selama ini kepadanya, memilih untuk pergi tanpa meminta maaf. Nah, apa makna itu semua sebenarnya? Maknanya bahwa maaf bukanlah solusi. Maaf tidak akan bikin segalanya lebih baik, karena dalam konteks ini, meminta maaf itu hanyalah tindakan dari pelaku seperti Danny untuk merasa lebih baik gitu. Minta maaf itu untuk dirinya sendiri, untuk benefit dirinya sendiri. Yang berarti bahwa si Danny kalau minta maaf berarti dia masih mikirin dirinya sendiri. Masih selfish. Yang harusnya dilakukan adalah memahami kenapa yang ia lakukan itu salah. Memahami apa yang dirasakan oleh orang yang sudah ia bohongi, yang sudah dikhianati, yang sudah dijahati. Meminta maaf harusnya adalah tindakan untuk ketentraman pihak yang dipersalahkan gitu. Untuk pihak yang jadi paling dirugikan. Makanya journey Danny komplit dengan meninggalkan teater karena dia telah memahami apa yang telah ia lakukan kepada Rowan. Dia tahu dia itu salah, dia paham sekarang gitu. Dan dia akhirnya menumbuhkan respect yang baru terhadap Rowan. Dia sadar bahwa ini adalah cerita Rowan, bukan cerita dirinya. Dan dengan melakukan itu, dengan pergi tanpa meminta maaf, dengan artian dia sadar dia memang salah, dan dia menerima dia itu salah, Danny telah menjadi orang fiktif terbuang yang lebih baik daripada influencer-influencer palsu di dunia asli kita. Tadinya aku pikir film ini cuma film receh tentang perempuan yang berbohong supaya dirinya populer dan dapat sahabat dan cowok idaman. Ternyata film ini memang adalah hal itu, tapi juga lebih daripada itu. Lebih dalam, lebih real, lebih bergizi. Dan juga lebih menyenangkan berkat penampilan acting yang meskipun karakternya didesain untuk nggak simpatik, tapi tetap dibawakan natural. Karakter-karakter mereka terasa real dan urgent dibalik fungsinya sebagai parodi ataupun sindiran. Ada beberapa kali aku merasa nggak sanggup untuk melanjutin nonton, bukan karena aku khawatir kebohongan karakter utamanya ketahuan, tapi karena menyangka si karakter itu akan mendapat redemption yang menganulir segala hal penting yang diangkat oleh film. Tapi ternyata di akhir film ini diikat dengan respect terhadap hal-hal tersebut. Karakternya dapat konsekuensi dan benar-benar menohok. I think ini adalah salah satu ending terkuat tahun ini. Film ini definitely masuk list favoritku tahun ini. Kuberikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Not Okay. That's all we have for now. Kenapa orang gemar sekali menjual tragedi? Apakah menurut kalian secara moral itu benar? Bagaimana pikirmu para influencer palsu seperti Danny tidur di malam hari? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di chiptolka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.